Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat bergabung bersama dengan kami ibadah online GBI Gilgal Manado. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu berjalan. Yang pertama, ibadah online gereja kami tetap diadakan setiap hari Minggu, yaitu jam 8 pagi di link YouTube GBI Gilgal Manado. Dilanjutkan ibadah kids setiap hari Minggu jam 9 pagi di link yang sama, yaitu GBI Gilgal Manado. Untuk ibadah GNG dan Youth dilakukan secara online, yaitu di GBI Gilgal Manado setiap hari Rabu jam 7 malam. Diinfokan bahwa pembelajaran kelas Grow 1 sudah selesai dan akan dilanjutkan Grow 2, yaitu pada hari Selasa jam 7 malam. Untuk ibadah doa Jumat, kita sudah laksanakan di aplikasi Zoom setiap hari Jumat jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin dilayani lewat doa, bisa menghubungi kami, yaitu tim doa di nomor berikut. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk memberkati saudara kita yang terkena COVID-19, yaitu dampak dari COVID-19, bisa disalurkan ke nomor rekening berikut. Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online dapat memberikan persembahan dan perpuluhan di nomor rekening berikut. Telah dibuka kelas bimbingan pranikah bagi saudara-saudari kita yang ingin melanjutkan pernikahan. Bisa hubungi tim kami, yaitu di nomor telepon berikut. Saya juga menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami di ibadah online GBI Gilgal Manado. Bila Bapak Ibu Saudara ingin masuk ke komsel atau kelompok sel, bisa menghubungi nomor telepon berikut. Demikian pengumuman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan. Semua siap meninggikan Dia? Mari sama-sama kita berantusias untuk Tuhan. Bapaknya Tuhan telah sumber kemenangan kita, amin. Satu nama yang besar, hanyalah nama-Mu Tuhan. Gunung batu kekuatan, hanyalah nama-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Ajaib hebat, Raja perkasa. Kami bawa pujian, nyanyian kemenangan. Masuki gerbang-Mu, hati kami bersuka. Tangan kami terangkat
siapkan hati kita. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, menyenangkan hati Dia. Ya benar Tuhan, Engkau yang terbesar dalam kehidupan kami. Engkau yang mulia dalam kehidupan kami. Ini setiap hati kami. Kami mau datang mencari wajah-Mu dan meninggikan Engkau Tuhan. Yang mulia, terindah, termegah, pujian ku berikan. Kau buat ku terpana, karyamu yang duduk di takhta. Mari sama-sama nyanyikan. Haleluya, haleluya, bagi
Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk sama-sama kita bergabung untuk berdoa buat bangsa kita. Kita mengasihi bangsa Indonesia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang dahsyat. Buat bangsa kami, khususnya Tuhan, kami semua boleh Engkau gabungkan di tempat ini, yaitu khusus di ibadah online ini Tuhan. Kami mau sama-sama, kami ingin naikkan syukur kepada Engkau Tuhan. Biar Engkau belas kasihan-Mu turun buat bangsa kami Tuhan, untuk mengatasi yaitu masalah COVID-19 yang ada Tuhan. Engkau juga berikan hikmat, kebijaksanaan buat kepala negara kami, yaitu Bapak Presiden dan wakil serta jajaran yang ada Tuhan, serta Tuhan yaitu kepala daerah yang ada di setiap daerah yang ada. Engkau berikan hikmat buat mereka Tuhan, untuk bisa Tuhan mengatasi masalah COVID ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, yang kami percaya Indonesia pasti Tuhan dilalukan COVID-19. Terima kasih Tuhan. Kau berikan juga Tuhan berkat-Mu buat turun buat dokter-dokter yang selama ini menangani, yaitu dokter dan tim medis yang ada yang menangani COVID-19 Tuhan. Kau berikan kekuatan, Kau berikan kesehatan, berikan semangat buat mereka Tuhan, tetap melanjutkan Tuhan untuk menangani pasien-pasien yang ada. Yang pasien-pasien yang sudah kena sekalipun, kami percaya bilur-bilur-Mu Tuhan akan pasti menyembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada saat ini juga kami berdoa buat daerah kami, khususnya Manado Tuhan. Di setiap tempat ini Tuhan, daerah kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, daerah ini penuh dengan kemuliaan-Mu. Itu juga sejahtera, damai ada di daerah kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman yang sudah kena dampak dari COVID Tuhan, masalah ekonomi, keluarga maupun apapun yang terjadi Tuhan. Kiranya Tuhan Kau buka jalan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan buat mereka Tuhan, tetap bisa berjalan dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang tidak ada pekerjaan sekalipun, kami juga percaya Tuhan Kau berikan jalan keluar, Kau bukakan pintu-pintu berkat yang lain buat mereka bisa melakukan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Biar setiap doa-doa kami Engkau yang menyempurnakannya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Senang sekali boleh berjumpa dengan keluarga besar GBI Gilgal. Saya Pastor Lukas Kusuma dari Philadelphia, Amerika, mengucapkan salam sejahtera buat setiap saudara sekalian. Khususnya saya mengucapkan happy anniversary yang ke-25 tahun buat GBI Gilgal. Selamat buat Pastor Juan Mogi dan Pastor Lucy yang saya kasihi, juga Om Wen Mogi dan juga Tante. Saya percaya Tuhan tetap memelihara, memberkati, bahkan membuat gereja ini terus berkembang dengan luar biasa. Setiap kita sedang menghadapi badai yang sama. Tetapi kita ada di perahu kita masing-masing. Keputusan dan respon kita merupakan hal penting yang akan menentukan apakah kita menjadi better or bitter. Kita menjadi lebih baik atau kita justru pahit setelah melewati badai ini. Badai atau krisis akan mengekspos apa yang menjadi kondisi dalam hidup kita selama ini. Ada banyak orang saat menghadapi badai, mereka menjadi pahit, frustrasi, marah, bahkan terluka. Hari ini dunia sedang dipenuhi banyak orang yang sedang terluka dan sakit hati. Dunia sedang krisis kasih dan pengampunan. Ujaran kemarahan, kebencian, permusuhan, serta balas dendam sedang terjadi di mana-mana. Tetapi Tuhan mau agar kita gerejanya tampil berbeda. Satu kali Simon Petrus bertanya kepada Yesus dalam Matius 18 ayat 21-22, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali."
Lihat bagaimana Simon Petrus, dia bertanya mewakili setiap kita kepada Tuhan. Berapa kalikah kami harus mengampuni orang yang melukai kami, menyakiti kami? Dan Petrus memberikan sebuah ukuran maksimal yang dia anggap sudah sangat banyak. Sampai 7 kalikah? Tetapi Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Kita harus mengampuni orang-orang yang menyakiti hidup kita. Saya tahu bahwa setiap kita dalam proses perjalanan hidup kita bisa dilukai, disakiti, dikecewakan, baik oleh anggota keluarga kita, ataupun oleh teman kita, dan sebagainya. Nah, Tuhan mengajar kita untuk mengampuni 70 kali 7 kali. Bukan bicara tentang berapa banyak kita harus mengampuni. Tetapi Tuhan sedang mengajar agar kita mengampuni dengan tidak henti-hentinya. Tuhan mau agar kita bermurah hati dalam memberi pengampunan terhadap orang-orang yang menyakiti kita. Pengampunan akan memperluas hidup kita, sementara dendam dan kebencian akan mempersempit kehidupan kita. Seorang yang bernama Albert Einstein, dia berkata, weak person revenge. Orang yang lemah akan balas dendam, akan sakit hati dan balas dendam. Strong people forgive. Orang yang kuat akan mengampuni. Intelligent people ignore. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang tidak mau terganggu dengan apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang menyakitkan hidupnya. Nah, hari ini saudara sekalian, kita akan belajar dari kehidupan seorang tokoh Alkitab yang sudah mempunyai apapun yang diimpikan oleh semua orang. Dia sudah mempunyai keluarga yang baik, dia sudah mempunyai pekerjaan yang baik, bahkan kekayaan dan kedudukan yang luar biasa, bahkan dia terkenal pada zamannya. Tetapi sayangnya, orang ini adalah orang yang miskin dalam soal pengampunan. Dan orang ini bernama Haman bin Hammedata, pejabat tinggi kerajaan Persia pada zaman Ratu Esther. Haman bin Hammedata sudah memiliki kekayaan, kedudukan, keluarga. Tetapi sayangnya, Haman seorang yang miskin dalam pengampunan. Dalam kitab Esther pasal 3 ayat 5-6. Ketika Haman melihat bahwa Mordekai tidak berlutut dan sujud menyembah kepadanya, maka sangat panaslah hati Haman. Tetapi ia menganggap dirinya terlalu hina untuk membunuh hanya Mordekai saja, karena orang telah memberitahukan kepadanya kebangsaan Mordekai itu. Jadi Haman mencari ikhtiar memunahkan semua orang Yahudi, yakni bangsa Mordekai itu, di seluruh kerajaan Ahasiveros. Saudara sekalian, setiap kali Haman, pejabat tinggi kerajaan Persia ini keluar dari istana, ternyata orang-orang sujud menghormati dia, kecuali Mordekai. Siapakah Mordekai? Mordekai adalah paman Esther. Dia adalah orang Israel, orang Yahudi, dari suku Benyamin. Dan ketika Haman keluar dari istana, Mordekai tidak sujud bukan karena dia tidak menghormati Haman, tetapi karena di dalam hukum Taurat diajarkan untuk tidak boleh sujud kepada berhala maupun kepada siapapun kecuali kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, Haman bin Hammedata, pejabat kesayangan Raja Ahasiveros dari kerajaan Persia, akhirnya hancur, kehilangan segala-galanya, bahkan dia mati digantung akibat dia miskin pengampunan. Haman tersinggung karena Mordekai tidak mau sujud menghormatinya setiap kali ia lewat. Dan kalau kita tahu, kitab Esther mencatat bahwa Haman bin Hammedata disebut orang Agag. Orang Agag itu adalah keturunan Raja Agag dari kerajaan Amalek.
Dan kita tahu dalam 1 Samuel 15, Amalek adalah bangsa yang menjadi musuh daripada bangsa Israel. Dan pada zaman Raja Saul, Samuel yang diperintahkan Tuhan berkata kepada Saul untuk berperang mengalahkan Amalek dan membunuh Raja Agag. Dan Anda mengerti, saudara sekalian, ternyata akhirnya ketika Haman tahu bahwa Mordekai adalah orang Yahudi, bahkan dari suku Benyamin, suku yang sama dengan Raja Saul, maka, saudaraku, dendam lama daripada Haman itu membuat dia semakin benci terhadap Mordekai. Dan luka daripada nenek moyang Haman, orang Amalek, membuat akhirnya Haman berencana bukan hanya membunuh Mordekai, tetapi menghancurkan, membinasakan seluruh orang Yahudi yang ada di kerajaan Persia. Dan kalau kita belajar, Persia itu sekarang ada di Iran. Dan ternyata pada zaman Raja Ahasiveros, pada zaman Ratu Ester, ada 120 kerajaan yang tunduk kepada Persia. Itu sampai dari Iran sampai ke India. Tuhan membela umatnya. Tuhan memakai Ester untuk mengubah menjadi hari kemenangan bagi orang Yahudi. Dan Alkitab mengatakan dalam kitab Ester, akhirnya Haman yang sudah menyiapkan tiang gantungan untuk menggantung Mordekai yang dia benci, akhirnya justru Haman yang digantung di tiang gantungan tersebut. Akhirnya juga jabatan tinggi dan kekayaan dan rumah Haman diberikan oleh Raja Ahasiveros kepada Mordekai yang dia benci. Coba bayangkan, seandainya Haman tidak terganggu dengan sikap Mordekai, ketika Mordekai tidak mau sujud menghormati dia, tetapi Haman tetap bersuka cita, dia tidak marah, dia tidak dendam, dia tidak benci, maka akhir hidup Haman akan berbeda. Haman akan tetap bisa menikmati kebahagiaan dan semua yang menjadi berkat dalam hidupnya. Nah, saudara sekalian, kita tidak boleh mencontoh seperti Haman. Di masa krisis ini, biar semua kita tidak menjadi orang yang miskin pengampunan, tetapi biarlah semua kita menjadi orang yang kaya pengampunan. Judul khotbah saya hari ini adalah Rich in Forgiveness, kaya pengampunan. Ada pepatah Indonesia berkata, awas, jangan kepleset dengan kulit pisang. Pepatah ini sedang mau menunjukkan bahwa ada banyak orang jatuh disebabkan karena hal-hal sepele. Dan itu juga yang menjadi penyebab kejatuhan Haman. Semua kita pasti sadar bahwa kita perlu diampuni dan kita perlu mengampuni. Tetapi mengapa masih banyak di antara kita yang masih terus hidup dalam kebencian bahkan dendam? Mengapa banyak orang miskin pengampunan? Ternyata, saudara sekalian, saya menjumpai ada beberapa penyebab orang miskin pengampunan. Penyebab yang pertama, karena orang itu berasumsi salah tentang pengampunan. Ketika orang punya asumsi salah, cara pandang yang salah tentang pengampunan, maka orang itu tidak akan bisa menjadi orang yang kaya dalam pengampunan. Asumsi salah tentang pengampunan adalah orang beranggapan bahwa mengampuni adalah tanda kelemahan dan tanda kekalahan. Saudara sekalian, iblis menipu banyak orang dengan pikiran yang salah. Oh, kalau kamu mengampuni, berarti kamu lemah, kamu coward, kamu pengecut, kamu itu kalah. Balaslah dia, hajar dia dengan semua yang kamu bisa. Balas lebih jahat lagi. Nah, saudara sekalian, itulah tipuan iblis yang kita harus buang. Karena mengampuni bukanlah tanda kelemahan, tetapi justru mengampuni adalah tanda kekuatan. Kenapa ada banyak orang miskin pengampunan? Karena dia punya asumsi yang salah dalam pengampunan. Dia beranggapan bahwa mengampuni merugikan diri sendiri. Alkitab justru menjelaskan, ketika kita tidak mau mengampuni, justru kita yang rugi. Saudaraku, Alkitab berkata, kalau kita tidak mau mengampuni,
kita sendiri tidak diampuni Tuhan. Ingat dalam doa Bapa kami, selalu diajarkan, ampunilah kesalahan kami, sama seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan kebencian akan merusak hidup kita. Saya sudah menjumpai ada banyak orang hidupnya tidak bahagia karena ada kebencian, ada dendam. Makan apapun rasanya tidak enak. Baik makan steak, tapi serasa sandal jepit. Bahkan, saudaraku, ada banyak orang sakit kanker, sakit gondok, bahkan sakit-sakit yang lain. Ternyata ujung-ujungnya karena dia simpan kebencian. Bahkan kebencian akan membuat doa kita terhalang, bahkan tidak masuk surga. Dia berubah, maka dia diampuni Tuhan dan dia mati masuk surga. Sementara kita yang terus benci terhadap orang itu, kita sendiri akan masuk neraka. Berarti justru mengampuni itu merugikan diri kita sendiri. Berikutnya, karena mengampuni itu sulit. Itu adalah anggapan yang salah. Tahukah Anda, banyak orang berkata, "Pastor, saya mau mengampuni tapi berat, tapi sulit." Segala sesuatu yang dipercaya sulit akan benar-benar menjadi sulit. Tetapi segala sesuatu yang dipercaya mudah akan benar-benar menjadi mudah. Dan kita masih ingat pada waktu kita kecil, waktu mau belajar naik sepeda. Zamannya goes sekarang. Nah, lihat ketika kita waktu mau belajar naik sepeda, kita berpikir, aduh sulit naik sepeda, nggak mungkin bisa aku. Dan tetapi ketika kita belajar naik sepeda, dan kita mulai coba, walaupun jatuh, tapi kita coba lagi. Apa yang terjadi? Akhirnya kita bisa naik sepeda. Dan walaupun kita sudah lama tidak naik sepeda, sudah puluhan tahun, tetapi ketika kita naik sepeda lagi, kita tetap akan bisa. Bahkan ketika semakin mahir, sambil naik sepeda, dua tangan diangkat pun, tetap kita bisa jalan. Bahkan dengan dua tangan diangkat, mata ditutup, tetap jalan. Tapi waktu buka mata, sudah ada di ICU. Nah, saudara sekalian, hal yang sama dalam pengampunan. Kalau kita anggap mengampuni itu sulit, tidak bisa, saya tidak mungkin bisa, maka jelas tidak bisa. Tetapi kalau kita mau belajar dalam pertolongan Tuhan, kita pasti bisa mengampuni. Penyebab orang miskin pengampunan yang kedua, karena orang bertindak salah dalam mengampuni. Dia mau mengampuni, tetapi tindakannya salah. Itu sebabnya dia miskin dalam pengampunan. Nah, tindakan salah dalam mengampuni adalah seringkali kita mengampuni dengan syarat. Oke, aku mau ampuni kamu. Asal, nah kalau pakai asal itu repot, saudaraku. Asal kamu mengakui kesalahanmu, asal kamu berubah. Nah, tetapi saudaraku, ketika orang itu tidak mengakui kesalahannya, bahkan tidak mau berubah, apakah kita tetap akan hidup dalam dendam dan kebencian? Saudaraku, bahkan orang menganggap bahwa mengampuni menggunakan batasan. Ini adalah tindakan yang salah. Oke, aku ampuni kamu, tapi saya beri batas 1, 2, 3. Tapi kalau lewat, saya tidak akan bisa ampuni lagi. Jelas itu sesuatu yang salah. Orang juga bertindak salah dalam mengampuni karena dia mengampuni tidak sepenuh hati. Mengampuni, saya mengampuni. Tapi hanya 50%, hanya 90%. Tuhan mau agar kita mengampuni, tidak separuh-separuh, tapi sepenuh hati. Nah, penyebab yang ketiga, orang miskin pengampunan, karena orang seringkali berusaha mengampuni dengan kekuatannya sendiri. Kita tidak akan pernah mampu mengampuni dengan kekuatan kita sendiri. Itu sebabnya kita perlu Tuhan. Tuhan datang untuk menolong kita. Nah, akibat mengampuni dengan kekuatan kita sendiri, akibatnya lelah, capek dalam mengampuni. Berapa banyak istri capek mengampuni suaminya yang jahat, atau sebaliknya, atau orang tua atau anak capek mengampuni keluarganya ketika orang itu terus menyakitkan. Nah, saudaraku, kenapa? Karena dia mengampuni dengan kekuatannya sendiri. Bahkan orang akan gagal mengampuni dan semakin terjerumus ke dalam kebencian ketika berusaha mengampuni dengan kekuatannya sendiri. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana rahasia
kita menjadi kaya dalam pengampunan. Ada 3 poin yang saya mau bagikan. Yang pertama kita lihat dalam Kolose 3 ayat 13. Rasul Paulus mengajar kita, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. The Message Bible mencatat, forgive as quickly and completely as the Master forgive you. Ampuni dengan cepat, dengan komplit, sama seperti Tuhan kita, Tuhan telah mengampuni kita. Nah, saudara sekalian, lihat bagaimana ayat ini mengajar buat kita, bahwa ketika kita menaruh dendam, kita harus mengampuni sama seperti cara Tuhan, sama seperti standarnya Tuhan telah mengampuni kita. Dari ayat ini kita bisa belajar, rahasia pertama untuk kaya pengampunan adalah ampuni dengan kekuatan Tuhan. Forgive with the power of God. Ampuni dengan kekuatan Tuhan. Kita akan jadi lelah, frustrasi, dan gagal mengampuni jika menggunakan kekuatan kita sendiri. Bagaimana cara mengampuni dengan kekuatan Tuhan? Senantiasa penuhi hidupmu dengan kasih Tuhan. Senantiasa penuhi hidup kita dengan kasih Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, selalu baru rahmat dan kasih-Nya setiap hari. Dia Tuhan bukan hanya sekedar punya kasih, tetapi Dia adalah pabriknya kasih. God is love. Tuhan adalah kasih. Kasih Tuhan tak pernah berkesudahan. Nah, senantiasa penuhi hidupmu dengan kasih Tuhan. Sama seperti, saudaraku, botol minum ini. Bagaimana botol ini bisa membuat saya yang haus menjadi tidak haus karena ada isi airnya. Saya coba tes dulu. Tetapi kalau sampai botol ini kosong, maka jelas dia tidak bisa membuat saya yang haus jadi puas. Nah, saudaraku, kenapa ada banyak orang sulit mengampuni? Karena hatinya kosong dari kasih Tuhan. Hari ini izinkan kasih Tuhan Yesus masuk memenuhi hidup saudara. Bagaimana caranya? Sederhana sekali. Bukalah tutup botolnya. Kenapa? Ketika tutup botolnya dibuka, maka dengan mudah akan diisi dengan air. Tetapi seandainya tutup botolnya ini ditutup rapat, maka berapa banyak air pun tidak akan pernah bisa masuk ke dalam botol ini. Hari ini jangan tutup hatimu, jangan tutup hidupmu karena kebencian, kepahitan. Bukalah hatimu bagi kasih Yesus, memenuhi saudara, memampukan saudara untuk melepaskan pengampunan. Ingat selalu bahwa pengampunan Tuhan itu nyata bagi kita. Kita sudah diampuni, maka kita juga harus mengampuni. Bahkan Tuhan Yesus sudah rela mati buat kita dari setiap dosa-dosa kita. Dan mintalah pertolongan Tuhan untuk kita bisa mengampuni. Katakan, Tuhan, aku tidak mampu mengampuni, tapi tolonglah aku. Aku akan bisa karena Engkau yang menolong hidupku. 2 Timotius 3 ayat 17 berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sejak kita percaya Yesus, kita adalah manusia kepunyaan Allah. Katakan amin. Maka kita sudah diperlengkapi. Bukan moga-moga, bukan akan, tetapi sudah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Termasuk untuk mengampuni. Tuhan sudah memberikan perlengkapan, kemampuan, kekuatan, kuasa untuk kita mengampuni. Saudaraku, ada seorang suami yang dikhianati oleh istrinya. Bahkan suaminya itu memergoki istrinya selingkuh. Begitu sakit hatinya. Dan ketika saya sebagai gembala mulai membimbing dan mendoakan, jelas saya suruh pria itu untuk mengampuni.
Dia begitu berat dan berkata, tidak bisa. Aku tidak bisa ngampuni. Dan akhirnya saya berdoa. Saya beritahu kepada dia, kamu nggak mampu, tapi Tuhan akan menolongmu untuk bisa mengampuni. Dan ternyata malam itu dia bermimpi. Dia lihat istrinya yang berbuat salah. Timbul kebencian yang kuat. Tetapi dalam mimpi itu selanjutnya dia lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menunjukkan kesalahan masa lalunya. Tuhan Yesus memperlihatkan dulu dia pernah ini, dia pernah itu, dia pernah dosa ini, pernah dosa itu. Dia merasa kotor, dia merasa kemudian tidak layak. Tapi Yesus senyum dan berkata, tapi aku sudah mengampuni kamu. Yesus memeluk dia. Dan itu membuat sebuah perasaan yang beda dialami. Dia mendapatkan kasih Tuhan yang mengalir. Sehingga waktu dia lihat istrinya dalam mimpi, dia kemudian merasa kesalahan istrinya sangat ringan dibanding kesalahannya. Dan itu membuat dia akhirnya mengampuni. Dan akhirnya keluarga dan pernikahan itu dipulihkan Tuhan. Kenapa? Karena kita bisa mengampuni karena pertolongan Tuhan. Katakan amin. Rahasia kaya pengampunan yang kedua, Markus 11 ayat 25, Tuhan Yesus berkata, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lihat, Yesus mengajarkan, setiap kali kita mau berdoa, ampuni dulu. Nah, lihat, tidak peduli apakah orang yang menyakitkan kita itu minta maaf dan berubah atau tidak. Jadi setiap kali kita mau berdoa, Yesus mengajar ampuni dulu. Berarti ini mengampuni tanpa syarat. Yang pertama tadi, untuk menjadi kaya dalam pengampunan, ampuni dengan pertolongan Tuhan. Ampuni dengan kekuatan Tuhan. Tapi yang kedua, ampuni tanpa syarat. Forgive without condition. Saudara sekalian, ada banyak orang mengampuni, tetapi memakai syarat. Harus begini, harus begitu. Tetapi sama seperti kasih Yesus, kasih agape, kasih tanpa syarat. Biarlah kita belajar untuk mengampuni tanpa syarat. Cara mengampuni tanpa syarat, nikmati keindahan kasih tanpa syarat. Lihat bagaimana kasih Yesus, betapa lebar, panjang, tinggi, dan dalamnya kasih Kristus. Kasih Yesus yang unlimited buat kita semua. Dia mau agar kita menikmati keindahan kasih tanpa syarat. Bahkan Yesus sudah rela mati buat kita jauh sebelum kita bertobat. Jauh pada waktu kita masih hancur, Dia mengasihi kita tanpa syarat. Nikmati keindahan kasih tanpa syarat. Lalu apapun kondisinya, kita harus tetap mengampuni. Itulah kasih tanpa syarat. Bahkan berapa kali kesalahan diperbuat, kita harus tetap mengampuni. Ingat seperti teladan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ada satu perkataan di antara 7 kata-kata terakhir Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pertanyaannya, apakah Yesus mengampuni mereka karena mereka minta maaf kepada Yesus? Sujud di kaki Yesus di depan salib? Tidak. Mereka semakin gila dan semakin jahat. Tetapi Yesus mengampuni tanpa syarat. Ingat bahwa mengampuni bukan menguntungkan orang yang kita ampuni, tetapi justru mengampuni menguntungkan diri kita sendiri. Ibu saya dulu adalah seorang istri yang begitu disakiti oleh ayah saya. Ayah saya dalam keadaan tidak setia, keras, suka memukul, abuse ibu saya. Bahkan ibu mertuanya, yaitu nenek perempuan, itu saudaraku begitu sangat kejam. Tetapi di saat itulah ibu saya sudah tidak tahan dan mau cerai. Untungnya dia datang pada seorang hamba Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan berkata tidak boleh bercerai. Jadi bagaimana? Kamu harus ampuni. Ampuni tanpa syarat seperti Tuhan telah mengampuni. Masuk doa puasa. Lalu ibu saya nangis dan dia masuk doa puasa. Dia lepaskan pengampunan. Dan hampir tiap hari dia berpuasa untuk suami dan untuk keluarganya. Dan Anda tahu 7 tahun ibu saya berpuasa.
Akhirnya di tahun ke-7, Tuhan menjamah ayah saya bertobat dan keluarga kami dipulihkan. Bahkan akhirnya 5 tahun setelah pertobatan ayah kami dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan dan melayani Tuhan, sehingga saya melihat bagaimana kasih tanpa syarat itu mengubahkan keluarga kami. Akhirnya ayah saya jadi hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, dan beliau sudah berpulang ke rumah Bapak, dan saya dan kakak saya dan adik-adik saya serta ibu saya hari ini masih tetap dipakai Tuhan menjadi berkat. Kenapa? Karena ada kasih Yesus tanpa syarat yang memampukan kita mengampuni tanpa syarat. Yang ketiga, yang terakhir, rahasia kaya pengampunan, Matius 5 ayat 44. Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Love your enemies, pray for those who hurt you. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menyakiti hidupmu. Wow, mengampuni saja sudah terasa berat, apalagi harus mengasihi, berbuat baik kepada musuh kita. Tetapi inilah perintah Tuhan. Dia tahu bahwa kita mampu karena pertolongannya. Bahkan kita harus berdoa bagi orang yang menyakiti kita. Jelas bukan doa yang salah. Tuhan, semoga si monyet satu itu besok waktu dia pergi kerja, dia tertabrak oleh truk trailer. Jelas itu doa yang salah. Tetapi bagaimana kita harus memberkati orang-orang yang menyakitkan kita. Bahkan Matius 5 ayat 46, Yesus berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Apakah rewardmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Nah, imani setiap kali kita mengampuni, mendoakan, memberkati orang yang menyakiti kita, ternyata kita akan beroleh upah di hadapan Tuhan. Nah, saudara sekalian, dari ayat ini kita belajar yang ketiga, rahasia kaya dalam pengampunan. Ampuni dengan iman. Forgive with faith. Ampuni dengan iman. Imani bahwa setiap kali kita mengampuni, maka akan ada sesuatu yang Tuhan lihat dan Tuhan akan bekerja, menolong dan membela kita. Cara mengampuni dengan iman. Sadar bahwa mengampuni akan menguntungkan diri sendiri. Kita tetap bahagia, sukacita, diberkati, dan kita menjadi orang yang terus maju di dalam iman. Dan ampuni dengan iman, bukan berdasarkan perasaan. Jangan pakai perasaan, kita nggak akan bisa mengampuni jika pakai perasaan. Tapi pakai iman. Aku ampuni dengan iman dalam nama Yesus. Sama seperti kita tidak lihat Yesus secara pribadi, tapi kita iman. Kita percaya. Hal yang sama juga ampuni dengan iman. Dan percaya janji Tuhan bagi seorang pengampun. Akan ada berkat, akan ada upah dan pahala saat kita mengampuni. Sekitar 5 tahun yang lalu, salah satu big fan mobil gereja kami di kota Philadelphia, saat parkir di tepi jalan dengan baik, ditabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang Amerika. Dan big van mobil kami hancur, sehingga perbaikannya cukup mahal, sekitar $5.000. Dan ternyata si penabrak bermasalah dalam soal asuransinya. Ternyata antara pengacara gereja dengan pengacara asuransi pihak lawan, akhirnya asuransi lawan penabrak tidak bisa mengcover biaya pergantian perbaikan mobil big van gereja kami. Akhirnya, saudara, dibuatlah sebuah pertemuan dan akhirnya penabrak setuju untuk mencicil pembayaran perbaikan mobil gereja kami. Tapi rupanya setelah dia berjanji, dia ingkar janji. Dia menghilang, dihubungi pun tidak bisa. Dia tidak mau menjalankan tanggung jawabnya. Pengacara kami pun mencoba melihat dan orang ini tidak ada properti, tidak ada rumah atas namanya, dan juga tidak ada tabungan dalam jumlah yang cukup atas nama dia. Dan dalam kondisi begitu, saya memutuskan mengampuni orang tersebut. Kami melepaskan berkat.
dengan linangan air mata saya berkata, Tuhan, berkati orang itu supaya dia satu kali dia punya uang dan dia bisa membayar apa yang menjadi kerugian kami. Dan ternyata itu lewat berlalu sekian lama. Saya pun juga sampai lupa. Tetapi beberapa minggu yang lalu, tiba-tiba datang 2 cek ke gereja kami, yang satu 2.500 US dollar, yang satu 1.000 US dollar. Dan saudara, orang ini membayar dan berkata sisanya 1.500. Kami akan lunasi beberapa bulan lagi. Ketika saya melihat itu, saya bersyukur bahwa ketika kita mengampuni, bahkan melepaskan berkat, percayalah akan ada upah Tuhan yang besar buat kita. Kesimpulannya, jadilah orang yang kaya akan pengampunan. Sebab pengampunan akan membuat kita berbahagia. Penyebab orang miskin pengampunan yang pertama, karena berasumsi salah tentang pengampunan. Yang kedua, karena bertindak salah dalam mengampuni. Yang ketiga, karena berusaha mengampuni dengan kekuatannya sendiri. Saudaraku, mari kita menjadi orang yang kaya dalam pengampunan. Yang pertama, ampuni dengan kekuatan Tuhan. Dia Tuhan yang menolong kita, memampukan kita, mengajar kita, menyertai kita, untuk kita bisa mengampuni. Yang kedua, ampuni tanpa syarat, sama seperti Yesus telah mengampuni kita tanpa syarat. Yang ketiga, ampuni dengan iman. Jangan pakai perasaan, pakailah iman. Tuhan akan memampukan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hamba sudah membagikan kebenaran firman-Mu ini. Berkati setiap kami, agar kami tidak menjadi orang yang miskin dalam pengampunan. Sebab ketika kami hidup dalam dendam, dalam kebencian, hidup kami akan hancur. Sama seperti Haman bin Hamedata, yang akhirnya justru rugi, hancur karena kebencian. Hari ini Tuhan, jamah setiap hati kami, untuk kami menjadi orang yang kaya dalam pengampunan. Penuhi hati setiap kami dengan kasih Yesus, kasih tanpa syarat. Berkati GBI Gilgal, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Tuhan memberkati, salam dari kami di kota Philadelphia, Amerika. God bless you. Bagimu pujian, hormat kemuliaan, Kaulah kebanggaan di dalam hidupku. Janjimu bersinar, buktikan Kau besar. Tiada yang seperti-Mu Yesusku, tiada yang seperti-Mu Yesus Tuhanku. Ibadah online minggu ini sudah selesai. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati keluargamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan akan selalu menyertai, memberikan jalan keluar. Memberikan solusi di setiap masalah dan pergumulanmu. Dan biarlah cinta kasih dari Allah Bapa Tuhan kita yang selalu menyertai. Dengan perantaraan kuat kuasa Roh Kudus, Dia akan menghibur, menolong, bahkan membela Bapak Ibu Saudara. Saat ini, sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin.